Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Sam Resin Art ya. Seperti janji saya kemarin, saya pernah buat ini ya mungkin pengumuman di wall beranda Facebook saya. Kalau memang rencana ke depan saya ingin membuat satu grup, di situ nanti grup ini akan memberikan edukasi, tetapi juga kita ada nilai plusnya, yaitu kita memberikan solusi. Jadi apa yang dimaksud dengan edukasi dan solusi dari tagline kita, nanti di sini saya sudah mengundang, atau tepatnya ini saya kedatangan tamu ya, tamu dari pihak Durevol yang diwakili Pak Reno. Terus ini ada teman saya namanya Pak Andika. Beliau ini adalah ini ya Pak ya, sering mengadakan event-event di pameran di mall-mall kayak gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah terus ini ada satu lagi teman senior saya. Beliau ini Pak Andre namanya, domisilinya di Surabaya. Beliau ini adalah ya ini apa, pengrajin juga, punya banyak apa kayak step wood, bermain di resin juga. Nanti itu akan menjadi mitra kita. Kedepannya nanti tentu saja bisa bersinergi gitu. Amin. Oke teman-teman, jadi tujuan saya memang mengundang Pak Reno ini, nantinya di dalam event-event itu kita biasanya membutuhkan ini ya apa, semacam kopdar seperti itulah. Jadi kita nantinya akan ada pertemuan rutin untuk membahas masalah mengenai ini ya, teknisnya untuk pelatihan. Nah, tentu itu nanti kita akan dibantu sepenuhnya oleh Pak Reno ini selaku sponsor kita gitu. Mungkin Pak Reno barangkali ada yang mau disampaikan di sini ke teman-teman semuanya sekilas saja Pak tentang Durevol ini. Saya terima kasih pertama-tama untuk Pak Gun, untuk Pak Andika dan Pak Andre gitu kan, sudah diundang untuk menjadi satu sponsor gitu kan di komunitasnya Pak Gunawan. Ya. Jadi memang pada waktu pertama kali saya diundang itu, saya menanyakan apa yang menjadi core value atau yang menjadi kerinduan dari komunitas ini. Dan pada waktu itu Pak Gunawan bisa menjelaskan dengan sangat jelas dan detail gitu kan, apa yang menjadi tujuannya, karena itu yang akan membuat kami ini bisa trust dan kita itu bisa menjalin kerjasama lebih lanjut. Pak Gunawan menyampaikan bahwa bahwa kami di sini adalah rindu untuk mengedukasi dan yang terpenting adalah memberikan solusi di sini. Nah, ini yang saya rasa luar biasa, karena untuk dari sisi edukasi saya rasa sudah begitu banyak komunitas-komunitas yang lain melakukan hal itu, dan yang kedua dari sisi solusi inilah yang saya lihat masih belum ada dan masih sangat-sangat orisinil gitu kan, yaitu membantu berkarya dan juga memarketingkan ini. Nah itulah yang menjadi satu klik gitu kan untuk kami Durevol, karena kami ini memang memiliki kerinduan untuk bisa membantu, untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia di mana ini Indonesia ini, supaya lebih kerajinannya itu lebih bisa dikenal lagi untuk masyarakat luar Indonesia. Dan oleh karena itu memang dari kami Durevol itu, saya di sini adalah sebagai distributor gitu kan, ada prinsipal kami itu terus memberikan sounding kepada kami gitu kan, untuk kami itu selalu bermanfaat untuk selalu memberikan keuntungan dulu kepada customer, baru kami tutup. Dan tentunya itu menjadi satu sinergi dengan komunitasnya Pak Gunawan. Dan itulah yang membuat kami ini rindu untuk bisa mensupport, entahkah nanti dalam bentuk nanti kita memberikan pelatihan, nanti ada pameran gitu kan, terus nanti dari teman-teman dari komunitas ini ada kebutuhan untuk cat, kemudian epoksi, material Pak ya, material dari sisi anti getah gitu kan. Saya tidak menjelaskan terlalu detail di sini tentang variasi produk karena itu akan terlalu panjang ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke Pak Gun langsung.
dan bisa tanya teknisnya seperti apa. Dan tentunya saya berterima kasih sekali lagi untuk bisa diundang di komunitas ini, dan saya dengan senang hati untuk bisa bersinergi dan terus bekerja sama lebih lanjut. Oke. Nah, ada satu pertanyaan ini Pak. Ya, ya. Ini yang mungkin mewakili dari para teman-teman member ya yang nantinya akan bergabung di grup kita ini. Kalau misalkan teman-teman ini sudah bergabung di member kita, nantinya kita sudah punya pelatihan offline ya kan, apakah ada semacam apa ya istilahnya nilai spesial? Misalkan kita mau beli produknya Durevol ini, kalau sudah menjadi membernya kita nanti akan mendapatkan ada program seperti diskon kah, atau mungkin voucher atau apa gitu, barangkali ada Pak program seperti itu. Tentu saya akan tegaskan itu di depan, tentu akan ada buat teman-teman komunitas yang ada di bawahnya Samresin ini ya. Itu pasti kita akan spesialkan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nanti pasti ada diskon khusus, entah promo-promo. Jadi memang kami akan terus mengadakan promo-promo, dan promo-promo itu akan kami floor dulu kepada komunitasnya Pak Gunawan. Karena memang ini kita akan prioritaskan gitu loh, yang sudah berkomitmen dan yang sudah untuk mengundang kami dulu. Itulah salah satu komitmen dan apresiasi kami Durevol Limited. Itu Pak. Oke, ya kayaknya ini sudah ada sedikit terobati ini dari teman-teman yang mungkin wah ini berarti kalau gabung di membernya Samresin Indonesia ini di grupnya nanti tentunya akan mendapatkan harga khusus lah gitu. Dan ini ada yang spesial nih, boleh saya sedikit sharing ya? Monggo silakan. Jadi dari prinsipal ini sekarang ini sedang merancang sebuah sistem Pak. Sistem ini sistemasi ERP atau web base atau cloud base, yang mana sistem ini itu nantinya Pak dalam setiap produk itu ada serial number. Semacam gini, contoh handphone kalau kita beli Nokia gitu atau iPhone, itu kan ada nomor IMEI dan nomor produksinya Pak. IMEI itu adalah identitas dari sebuah produk atau iPhone itu, sekalipun iPhone 11 tapi IMEI-nya berbeda-beda. Dan demikianlah pula prinsipal ini sedang merancang sebuah sistem seperti itu, dan mudah-mudahan Pak nanti akhir tahun awal tahun sudah finalisasi semuanya. Fungsi dari sistem itu adalah pertama kepada customer nih Pak, itu nanti di kaleng itu Pak, itu ada serial numbernya. Di balik kaleng itu kemudian nanti bisa di scan, dan ketika di scan itu akan masuk gitu kan di webnya Durevol. Di sana nanti web itu akan bisa dibuka. Kalau misalkan link yang dikirimkan ke email dari masing-masing customer itu nanti diklik gitu kan, nanti masukkan password di sana, nanti ada username-nya diisi. Di sana itu fungsi dari serial number itu pertama adalah membantu secara administrasi, karena teman-teman ini kan tentunya administrasi ini adalah sesuatu yang krusial Pak. Iya betul. Ya kan Pak, krusial, dan tentunya itu bisa membantu untuk menghitung secara keseluruhan HPP dari sebuah produk itu. Iya betul. Nah inilah yang kita konsep di sana Pak. Jadi secara administrasi kita bantu. Lalu yang kedua, sistem ERP ini itu juga memberikan satu fungsi edukasi bagaimana cara aplikasinya, di sana kemudian pencampuran yang tepat bagaimana, yang maksimal dan bagaimana, dan semuanya itu bisa didapatkan hanya dengan di handphone. Tidak perlu repot-repot. Scan barcode itu istilahnya kalau sekarang ya. Iya. Yang saya dapat ini Bang, itu pertama kali di Indonesia pabrik cat pertama kali ya Durevol. Mantap. Dan di sana itu ada semacam customer care yang siap 24 jam untuk bisa ditanyain. Oke. Berarti after salesnya ini teman-teman memang bisa dapat ya. Jadi nggak hanya kita beli produk terus kita masih bingung lagi cara aplikasinya ya kan. Betul. Nanti bisa dibantu dari customernya dari pihak Durevol. Betul itu Pak. Oke Pak Reno, saya kira ini sangat membantu sekali buat teman-teman ya kan. Mungkin itu ya sekilas tadi tentang Durevol yang diwakili oleh Pak Reno sini. Lalu kita langsung aja masuk ke tahap berikutnya. Apa yang saya bilang tadi di awal adalah solusi, ya kan. Jadi gini, harapan saya teman-teman ya. Dulu itu memang sempat kepikiran gini. Ketika saya dulu masih belajar ya kan,
membuat resin sering kali mengalami kegagalan berapa lama gitu ya. Setelah itu baru bisa membuat produk. Nah, ketika saya sudah bisa membuat produk, nah, saya masih bingung lagi nih tentang apa? Tentang pemasaran, Pak. Iya kan? Nah, itu saya kira itu banyak dialami juga oleh teman-teman yang lain nantinya gitu. Jadi maksud saya dalam grup ini yang saya maksud untuk memberikan solusi itu adalah nantinya kita akan memberikan ini kemudahan atau akses buat teman-teman yang sudah bisa memproduksi suatu barang, misalnya meja atau mungkin aksesoris yang resin lainnya. Ketika teman-teman barangnya tadi, produknya tadi dirasa berkualitas, nah, nanti kita bisa bantu pemasarannya dengan bantuan teman saya yang namanya Pak Andika ini. Beliau ini sekilas saja saya sebutkan profilnya ya. Beliau ini adalah pelaku pameran. Jadi beliau ini sering mengadakan pameran-pameran yang ada di mall. Jadi itu urut itu dari mall mana A, B, C di Malang, Surabaya itu beliau ini udah sering sekali. Oke, mungkin saya akan berikan waktu sedikit ke Pak Andika untuk sedikit banyak bercerita tentang pengalamannya selama ini. Monggo Pak Andika. Terima kasih Mas Gun. Ya. Saya juga yang pertama kali memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Reno sebagai wakil dari Durivole yang begitu respect, begitu memberikan peluang support dan dukungan sebesar-besarnya kepada Samresin Indonesia, sebuah komunitas baru yang ingin memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda kepada para membernya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Andre sebagai salah satu ujung tombak dari komunitas Samresin Indonesia ini, di mana beliau juga berkenan dengan begitu luar biasa membuka seluas-luasnya bagi teman-teman member untuk lebih belajar lebih baik nanti di kemudian hari agar skillnya meningkat. Untuk saya dalam hal ini berbicara mengenai marketing ini Mas. Iya betul, marketing. Latar belakang sebetulnya yang ada dalam pikiran saya itu dulu waktu ngobrol-ngobrol pertama kali sama Mas Gun ya. Latar belakang saya melihat ada sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah ya, lebih tepatnya belum pernah terpikirkan bagi kita semua untuk bagaimana sih kita bisa memberikan support, dukungan bagi para member. Salah satunya pertanyaan yang kita temukan waktu itu ya, produksi, kreativitasnya tinggi, produktivitasnya tinggi, tetapi problemnya satu, jualnya susah. Nah, secara online sudah coba ditawarkan, tetapi kita tahu sendiri kadang online itu juga begitu banyak, semuanya online, ya. Bahkan satu komunitas ini juga semuanya online juga, gitu. Sehingga hal ini membuat persaingan sendiri di dalam diri komunitas itu. Saya melihat ini adalah sesuatu yang segera perlu dijawab. Jadi sebuah persoalan yang sebetulnya harus segera dijawab. Ya. Nah, sebagai salah satu grup resin Indonesia ya, Samresin Indonesia yang tentunya ini kita bicara tentang resin ya, tentang kreativitas di resin ya, karya-karya yang begitu luar biasa yang selama ini belum terwadahi. Jual sendiri, bikin sendiri, dijual sendiri. Kalau enggak laku nanti ya rugi, kasihan. Kalau nggak laku biasanya teman-teman pengrajin itu ini Pak, dibanting harganya Pak. Iya kan? Itu yang membuat kita
cukup prihatin ya Mas. Betul. Ya, ya. Saya melihat ini adalah sesuatu yang harus segera dicarikan solusinya agar kreativitas Indonesia di dalam peresinan ini akan begitu luar biasa, melompat tinggi. Betul. Salah satunya kebetulan saya ada sedikit pengalaman event exhibition di beberapa mall, di beberapa kota, di Surabaya, di Jawa Timur ya, di Jawa Tengah, dan di Jakarta. Saya melihat beberapa teman-teman kita yang ada di dalam grup Samresin Indonesia ini punya talenta yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi mereka belum menemukan sebuah wadah yang memang betul-betul bisa mengakomodir seluruh kreativitasnya. Gitu. Terbentur masalah bagaimana cara menjualnya. Produksi bisa keren, barangnya bagus, kualitasnya luar biasa. Saya pikir ini hasil karya yang sangat sayang. Betul. Itu loh, kalau sampai tidak bisa laku terjual. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menjembatani, memberikan wadah, kesempatan kepada para member Samresin Indonesia. Jika nanti pameran sudah saatnya tiba, jika memang ada yang berkenan untuk ikut berpartisipasi, memproduksi barang-barang yang memang cukup bagus, dan saya yakin kemampuan dari teman-teman grup Samresin Indonesia ini luar biasa, luar biasa. Nah, mungkin satu lagi Pak, sorry saya potong. Satu lagi yang jadi pertanyaan kita ya, mungkin mewakili para pengrajin juga. Kalau misalkan gini, teman-teman pengrajin di sini sudah punya produk lah katakanlah, ingin dimasukkan ke pamerannya, event pameran Pak Andika gitu ya. Apakah nanti akan ini Pak, istilahnya ada uang pendaftaran atau gimana nanti yang itu akan, maaf ini mungkin akan memberatkan kita selaku pengrajin ya kan? Apakah gimana Pak, untuk teknisnya gimana? Bisa dijelaskan sedikit Pak Andika? Sebetulnya karena ini dasar latar belakangnya kita kan di komunitas ini itu membantu bersama-sama untuk tumbuh dan berkembang. Jika nanti saya berikan banyak sekali persyaratan kepada para member yang ingin barangnya bisa di display atau dipamerkan, kok rasanya nggak adil buat mereka. Sudah kehilangan bahan baku, ya mereka sudah mengeluarkan bahan baku, biaya, waktu, tenaga, biaya operasionalnya, belum nanti pada saat pengirimannya ke di mana tempat kita pameran, itu rasanya kok tidak adil buat mereka. Hari ini di depan Mas Gun, Mas Andre dan Pak Rino, saya katakan free of charge untuk mereka. Dengarkan ya teman-teman, free. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang yang memang barangnya itu bagus ya kan, layak untuk istilahnya dijual ya, atau mungkin di display di mall-mall yang seperti ini. Kita ketahui ya, kalau barang udah masuk mall itu ya biasanya kita mungkin yang barangnya udah bagus gitu ya. Kalau punya barang seperti itu, produk seperti itu, nanti bisa dibantu sama Pak Andika ini. Boleh buat teman-teman para member Samresin Indonesia, sahabat-sahabat saya, tetaplah berkreativitas, tetaplah terus bergerak. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan khawatir, kita semua saling membantu. Saya yakin bersama kita bisa. Bersama kita bisa, mantap. Oke, Pak Andika, terima kasih banyak, ini tadi sudah sedikit banyak menjelaskan kepada kita ya kan. Jadi kan ini kita ini sudah punya gambaran gitu loh. Nah, lalu permasalahannya selanjutnya itu biasanya sering kali saya temukan di grup ini kan banyak
orang, banyak macam orang ya kan. Ada yang pengen belajar, masih pemula, masih newbie ya kan, ingin mendapatkan pembelajaran dalam grup ini. Nah, di sini kita juga akan memberikan edukasi juga, yang tentunya tidak hanya edukasi ini tidak hanya kita lakukan secara online saja. Jadi tidak hanya kita tanya di grup terus kita jawabnya juga sebagai admin mungkin ya, memberikan penjelasan di grup juga gitu. Jadi nggak seperti itu teman-teman, jangan khawatir karena kita juga, saya dengan dibantu teman-teman itu nanti akan mengadakan event-event offline juga, jadi semacam pelatihan seperti itu. Nah, ini lebih dikhususkan buat teman-teman yang ya mohon maaf yang mungkin masih pemula ya kan, ingin memperdalam masalah resin ini, teknisnya bagaimana, seperti apa. Sudah tentu nanti saya dibantu dengan teman-teman. Nah, termasuk salah satunya ini Pak Andre ini, beliau adalah ya pengrajin resin juga iya ya kan, pemula. Pengrajin apa Pak Andre, step wood ya Pak? Ada. Nah, step wood juga iya ya kan. Jadi nanti beliau dan mungkin teman-teman saya masih banyak lagi yang pada hari ini memang belum bisa berkesempatan untuk hadir dalam podcast ini ya kan. Saya akan undang mereka semua untuk memberikan edukasi pembelajaran, bimbingan secara offline. Oke? Mungkin sedikit banyak bisa bercerita ini Mas Andre ini, backgroundnya apa Pak Andre? Monggo. Jadi terima kasih waktu dan kesempatannya Ya. Mas Gunawan. Saya juga pemula teman-teman. Pemain muka lama ini. Pemula karena sering nonton channelnya Mas Gunawan, Terima Sam kasih. Resin. Ya. Jadinya ingin ikut berpartisipasi untuk sama-sama belajar kan gitu, sama-sama pemula. Nah, di sini juga didukung oleh produk yang bagus dari Durevole, dari tim-tim mentor yang bisa dibilang sudah memang berkompeten di bidangnya, juga dibantu sama Pak Andika juga untuk masalah penjualannya. Jadi nanti kita sebagai pengrajin jadinya fokus ke bagian produksi saja. Betul. Meningkatkan kreativitasnya untuk memperbagus produknya. Nah, untuk produknya nanti sudah disupport Durevole, udah tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir lagi. Insya Allah bagus gitu. Mantap. Untuk penjualannya juga nggak usah dipikirkan lagi. Nah, nanti sudah ada Pak Andika yang membantu. Jadi sebetulnya formasi kita ini sudah komplit ya Mas ya? Insya Allah gitu. Cuman masih banyak teman-teman lain yang di belakang Betul. yang hari ini belum bisa hadir di sini. Ya. Ya, Setidaknya mungkin nanti ini kan pasti di acara yang berikutnya di pertemuan Kopdar lah istilahnya, Kopi Darat, nanti kita akan secepatnya buat agenda itu kapan, nanti kita buat tanggalnya, keputusannya kapan, ketemunya nanti kumpulnya di mana, akan kita umumkan semuanya ada di grup Sam Resin Indonesia ini. boleh gitu. Oke, kalau untuk yang di Surabaya kita mau Kopi Darat, Ya. mau ketemu bahas-bahas masalah resin, bisa nanti mampir ke tempat saya gitu. Sip. Free. Pak Andre, di mana Pak Andre workshopnya? Di Wonorejo Selatan, daerah Gungkut. Nggih. Dan Monggo, teman-teman, iya. Free Pak Bos ya? Siap. Free of charge ya. Free of charge. Di sini semua free of charge. Free of charge. Dapat kopi ya Pak ya nanti? Kopi gratis. Wah, mantap. Iya. Oke, saya kira itu ya podcast yang singkat ini, paling enggak ini dari podcast ini nanti teman-teman semuanya bisa mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan preview ya kan. Kedepannya nanti visi misi kita itu seperti apa, teman-teman sudah lihat dan dengarkan semua dari Pak Reno, dari Pak Andika dan Pak Andre. Saya tunggu teman-teman untuk bisa bergabung di grup kita ini, grup Sam Resin Indonesia. Oke, saya kira sekian dulu podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.